Bab 8. Apa yang perlu dilakukan seorang manajer? Halaman 60. Keberhasilan atau kesuksesan suatu perusahaan seringkali dipengaruhi oleh kepiawaian para manajernya. Yang dimaksud manajer di sini adalah manajer yang ada pada semua bidang atau fungsi pekerjaan dan pada semua tingkatan manajemen, mulai dari manajemen lini pertama atau penyelia, manajer media, hingga manajer puncak atau direktur. Seorang direktur, manajer, dan supervisor yang andal akan sanggup meracik berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan secara efisien melalui ramuannya yang tepat. Dengan begitu, organisasi yang dipimpinnya mampu mencapai sasaran-sasaran organisasi yang pada akhirnya membawa kesuksesan. Kepiawaian setiap individu tentu tidak sama. Oleh karena itu, manajemen sering disebut sebagai seni mengelola perusahaan. Pertanyaannya adalah, jika mengelola perusahaan dianggap sebagai sebuah seni, lalu bagaimana mengubah sebuah seni manajemen menjadi sebuah manajemen dengan pendekatan yang lebih pasti? Berbekal pengalaman praktik manajemen dalam 30 tahun terakhir, mulai saat menjadi manajer profesional hingga menjadi konsultan manajemen, terutama saat menjadi pelatih, coach bagi para manajer, penulis mencoba untuk merumuskan dan mengembangkan sebuah pola yang tepat hingga menemukan sebuah model, kemudian tentu saja mengujinya. Konsep dalam proses manajemen yang penulis kembangkan ini adalah sebuah model berupa siklus tertutup yang disebut 4DM, kependekan dari 4 disciplines of management, yang terdiri dari 4 aspek dasar dalam manajemen, yaitu goal, plan, execution, dan review, sehingga disingkat GPER. Sengaja menggunakan bahasa Inggris agar model ini dapat digunakan oleh manajer manapun di seluruh dunia. Model ini dapat membantu para manajer untuk memahami konsep manajerial secara praktis, mudah dipahami dan dipraktikkan, sehingga para manajer dapat menjalankan tugas pokok, fungsi, peran, dan tanggung jawabnya dengan baik dan sistematis. Halaman 62. Proses pengujian model ini telah dilakukan kepada ribuan manajer dari ratusan perusahaan dalam program manajemen Business Assistance atau MBA. Suatu program pendampingan yang dilakukan secara intensif dan terpadu. Program ini memungkinkan para manajer dari semua tingkatan manajemen di perusahaan klien yang kami dampingi menjalankan semua sistem kendali manajemen yang telah dikembangkan dengan baik. Semua perusahaan yang terlibat telah merasakan manfaat nyata dari pendekatan model 4DM ini. Para direktur, manajer, dan supervisor menjadi lebih terarah dalam bekerja sehingga berdampak langsung dalam peningkatan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Halaman 63. Dari sana penulis dapat mengukur efektivitas model ini, kemudian terus-menerus menyempurnakannya. Berikut langkah-langkah model 4DM. 1. Menetapkan sasaran atau goal. Organisasi atau perusahaan didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu dari para pendiri-pendirinya. Tujuan ini biasanya dituangkan dalam bentuk visi misi perusahaan. Visi misi adalah sebuah pernyataan mengenai maksud atau cita-cita luhur pendirian perusahaan, apa yang akan dilakukan untuk mewujudkannya, dan bagaimana menjalankannya. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan seorang manajer puncak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin perusahaan adalah menetapkan sasaran atau goal yang dapat mendekatkan pada pencapaian visi misi perusahaan, atau setidaknya agar jalannya roda organisasi tidak melenceng dari tujuan pendirian perusahaan. Sasaran yang dibuat perlu menyatakan dengan jelas suatu hasil yang diinginkan, bukan aktivitas yang akan dilakukan. Meningkatkan omset penjualan adalah contoh hasil yang diinginkan, namun menambah jumlah outlet adalah aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Dalam hal ini, meningkatkan omset penjualan. Halaman 64. 2. Membuat perencanaan atau planning. Setelah menetapkan sasaran, tugas manajer berikutnya adalah memutuskan cara terbaik untuk mencapai sasaran organisasi. Dalam hal ini, manajer menetapkan cara yang paling tepat dalam menggunakan semua sumber daya, material, mesin, dan money, yang dimiliki perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. Proses berpikir untuk menentukan cara mencapai sasaran inilah yang disebut sebagai perencanaan.
kepiawaian seorang manajer dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai sasaran yang diperlukan. Oleh karena itu, seorang manajer dituntut memiliki keterampilan berpikir dan kemampuan konseptual yang memadai. Halaman 65. Kemampuan seorang manajer dalam membuat perencanaan juga sering dijadikan sebagai ukuran kecakapan seorang manajer. Seorang manajer yang terampil dalam membuat rencana sering dianggap sebagai manajer yang hebat. 3. Melakukan eksekusi atau execution. Langkah ketiga dalam 4DM adalah menjalankan rencana atau melakukan eksekusi. Rencana tanpa eksekusi tidak ada gunanya. Demikian sebaliknya, eksekusi tanpa rencana tidak akan tepat sasaran. Antara eksekusi dengan rencana ini saling terkait. Oleh karena itu, saat membuat perencanaan, seorang manajer harus sudah memikirkan proses eksekusinya. Jangan sampai rencana yang disusun sangat bagus, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Dalam praktiknya, banyak manajer yang buruk dalam membuat perencanaan. Ciri-cirinya adalah rencana tersebut sulit untuk dieksekusi. Hal ini terjadi karena saat membuat perencanaan, manajer tersebut mengabaikan proses eksekusinya. Dia malah menyerahkan kepada karyawan untuk memikirkan proses eksekusinya. Tak heran jika data statistik menunjukkan bahwa 70% rencana gagal dalam eksekusi. Halaman 66. Manajer yang tidak mampu memperhitungkan proses eksekusi dalam perencanaan yang dibuatnya bisa jadi karena dia lemah dalam penguasaan lapangan. Oleh karena itu, manajer yang kurang memiliki pengalaman lapangan sangat disarankan untuk bekerja sama dengan anggota tim yang kuat di lapangan saat proses penyusunan perencanaan. Gagalnya eksekusi bisa juga terjadi karena lemahnya kepemimpinan dari manajer atau supervisor. Oleh sebab itu, mereka perlu dibekali dengan leadership skills atau keterampilan kepemimpinan yang memadai karena eksekusi itu dilakukan setiap hari dan sepanjang tahun. 4. Melakukan tinjauan atau review. Review adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi bagaimana rencana kerja dijalankan, termasuk di dalamnya memantau pencapaian sasaran dengan cara mengukur. Halaman 67. Kemajuan setiap tahap dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan terhadap sasaran yang telah ditentukan. Review juga berfungsi mengoreksi setiap kekeliruan yang mungkin terjadi. Review bertujuan meninjau dan mengevaluasi keefektifan dari planning atau perencanaan itu sendiri, memastikan bahwa perencanaan yang dibuat sudah tepat. Di sini biasanya dibahas tentang kelebihan dan kekurangan rencana-rencana yang sudah dijalankan. Kegiatan review harus dilakukan berdasarkan analisis data dan fakta, bukan atas asumsi-asumsi. Dengan begitu, kita dapat menilai secara objektif dan dapat memahami sesuatu dengan lebih mendalam dari berbagai sudut pandang. Review sangat penting dilakukan untuk perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Pelaksanaan review biasanya melalui mekanisme rapat pertemuan atau meeting. Oleh karena itu, setiap manajer perlu memahami bagaimana menjalankan meeting secara efektif.